Bu, perkenalkan saya Bidari Safira. Jadi saya akan melakukan wawancara kesehatan sebagai bagian dari pemeriksaan pranikah. Tujuannya sendiri untuk mengetahui kondisi kesehatan ibu dan calon suami agar bisa dipersiapkan sejak dini. Semua informasi akan dijaga kerahasiaannya. Apakah ibu bersedia? Iya, Bu. Baik. Ibu silakan duduk dengan nyaman ya. Saya akan bertanya secara bertahap. Tidak ada hal yang kurang jelas, ibu bisa bertanya. Boleh saya tahu identitas lengkap ibu dan calon suami? Nama Seperti saya apa? Citra, suami Ya. Ahmad. Baik, agamanya apa ibu? Namanya Islam. Umurnya berapa bu? Saya 23, suami 24. Pendidikan terakhirnya apa ibu? Swasta. Pekerjaannya? Pekerjaannya ibu rumah tangga. Alamat tempat tinggalnya ibu? Jalan Ahmad Yani. Baik. Apakah saat ini ibu ada keluhan? Tidak ada, Bu. Tidak ada ya bu. Apakah ini pernikahan pertama ibu? Iya, Bu. Apakah ini juga perencanaan kehamilan pertama? Iya. Sebelumnya ibu pernah hamil apa tidak ya? Belum. Baik, belum ya bu. Sebelumnya pernah menggunakan alat kontrasepsi bu? Tidak pernah hamil. Baik. Kapan hari pertama terakhirnya bu? Tanggal 1 bulan 8 2025, Bu. Oke, baik. Siklus headnya bagaimana ibu? Apakah teratur ya bu? Baik, apakah ada keluhan nyeri, darah berlebihan atau keputihan bu? Tidak ya bu. Apakah ibu pernah didiagnosis memiliki penyakit seperti diabetes, hipertensi, jantung dan asma? Tidak. Tidak. Apakah ada riwayat penyakit keturunan seperti thalassemia, lupus atau penyakit lain dalam keluarga ibu atau suami? Tidak, Bu. Apakah pernah mengalami penyakit menular, misalnya seperti hepatitis B, HIV atau IMS? Tidak pernah, Bu. Tidak pernah ibu ya. Bagaimana dengan pola makan ibu sehari-hari? Apakah sudah cukup sayur, buah dan proteinnya? Iya, Bu. Setiap makan ada sayur, protein, dan makan buah untuk kenyang. Iya, bagus ya bu ya. Bagaimana dengan kebersihan diri sehari-hari bu? Misalnya kebiasaan mandi dan menjaga kebersihan organ reproduksi. Saya mandi 2 kali sehari, Bu, setelah BAK dan BAB saya cebok dari depan ke belakang, kemudian saya keringkan di bidan. Oke. Apakah ibu atau suami merokok? Tidak, Bu. Apakah ada riwayat penggunaan alkohol atau narkoba bu? Tidak ada. Tidak ada ya. Ibu kelahiran tahun berapa ya ini? Tahun 2001. Tahun 2001 ya. Apakah dulu saat imunisasi di sekolah selalu ikut bu? Iya, Bu, saya selalu ikut. Baik, berarti untuk status TT-nya sudah lengkap ya bu? Iya. Karena kelahiran ibu tahun 2001 ya. Dan saat itu selalu ikut imunisasi. Iya, Bu. Apakah ibu sudah ada upaya yang dilakukan dalam persiapan pranikah seperti konsumsi vitamin dan pemeriksaan kesehatan? Sudah, Bu, saya juga rutin minum tablet tambah darah setiap seminggu. Oke, baik. Terima kasih Ibu ya atas jawabannya. Dari hasil wawancara ini, saya akan menyusun rencana asuhan dengan format SWOT. Hasilnya akan saya dokumentasikan dan dapat digunakan untuk bahan konseling lebih lanjut. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi, Bu? Tidak ada, Bu. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Semoga informasi ini bermanfaat bagi persiapan pernikahan dan kehamilan Ibu ke depan ya. Iya, Bu. Terima kasih. Sama. Baik, selamat pagi Ibu. Selamat pagi, Bu Bidan. Baik, perkenalkan saya Bidan Safira. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada Ibu untuk mempersiapkan pranikah dan kehamilan. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan mulai dari kepala hingga kaki ya Bu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik Ibu, sebelumnya saya akan memastikan semua tindakan dilakukan dengan menjaga privasi dan kerahasiaan pasien. Sebelumnya saya akan ingin mengetahui tinggi badannya Ibu terlebih dahulu berapa? 153. Berat badannya berapa Ibu? 52. Baik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tensi ya Bu. Iya. Baik, saya tensi terlebih dahulu ya Bu. Iya. Apakah Ibu punya riwayat tensi tinggi? Tidak. Baik.
Ini tensinya 110/70 Ibu, normal ya. Ya. Saya akan mengukur lingkar lengan atasnya dulu Ibu. Penjamangannya dulu. Jadi ya. Jadi tekuk Ibu, tangannya ditekuk Ibu. Untuk lingkar lengan atasnya 27,5 ya Bu. Ya. Baik Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan ya Bu. Pertama kita lihat dulu muka simetris, tidak odem. Apakah nyeri Bu jika saya tekan? Tidak. Baik, selanjutnya kita lihat di rambut dan kepala persis Bu ya. Rambut bersih, tidak kotor, warna rambut hitam, tidak bercabang. Apakah nyeri Bu bila saya tekan? Tidak. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada mata. Permisi ya Bu. Pada mata, konjungtiva merah muda, sklera putih. Kemudian pada hidung, permisi Bu, bisa lihat atas. Pada hidung tidak terdapat polip dan pengeluaran sekret berlebih. Apakah nyeri Bu bila saya tekan? Tidak. Tidak teraba nyeri pada jika ditekan. Selanjutnya kita cek pada telinga. Ibu permisi ya Bu. Pada telinga tidak terdapat pengeluaran serumen yang berlebih. Apakah nyeri Bu jika saya pegang? Tidak. Tidak nyeri jika tidak dipegang. Apakah Ibu mendengar suara ini? Iya. Oke, baik Ibu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada leher. Permisi ya Bu. Tidak terdapat pembesaran pada vena jugularis, tidak terdapat pembengkakan pada kelenjar limfa dan kelenjar tiroid. Selanjutnya pemeriksaan pada dada. Dada simetris, itu bisa tarik nafas panjang. Oke, tidak terdapat retraksi dinding dada yang terdalam. Permisi ya Bu. Tarik nafas panjang Ibu. Tarik nafas panjang lagi. Lagi Bu. Tidak terdapat bunyi bronchi dan wheezing. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada payudara. Itu tangannya bisa diangkat setinggi mungkin. Selanjutnya kita raba pada payudara dari atas ke samping dan ke bawah sampai ke ketiak. Apakah nyeri Bu jika saya pegang? Ya. Tidak teraba bengkak, benjolan, dan tidak nyeri jika ditekan. Pada payudara satunya, apakah nyeri Bu jika saya pegang? Tidak terdapat bengkak, benjolan, dan tidak teraba nyeri saat dipegang. Sudah Ibu. Jadi saya akan melakukan pemeriksaan pada perut ya Ibu. Mari silakan ikut saya ke bed pemeriksaan Ibu. Selanjutnya kita cek pada daerah perut. Permisi ya Bu. Apakah nyeri Bu jika saya pegang? Ya. Tidak terdapat nyeri, tidak terdapat pembesaran uterus, dan tidak terlihat bekas luka jahitan pasca operasi. Permisi Bu, saya pinjam tangannya terlebih dahulu ya.
kita akan pemeriksaan pada ekstremitas atas. Apakah bisa digerakkan Ibu? Tanya. Oke, yang satunya Ibu. Oke, apakah nyeri Ibu jika saya tekan? Tidak. Yang sini apakah nyeri Ibu jika saya tekan? Tidak. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada genitalia. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan genitalia dan menggunakan Henscon-Stereo terlebih dahulu. Baik, permisi Ibu, saya akan melakukan pemeriksaan pada genitalia ya. Jadi tekuk terlebih dahulu kakinya. Permisi ya Bu, apakah nyeri jika saya tekan Ibu? Tidak terdapat nyeri, tidak terdapat pembengkakan pada labia mayor dan labia minor. Sudah Ibu, ya, diluruskan kakinya. Jadi kita akan pemeriksaan pada ekstremitas bawah. Tidak terdapat odem. Apakah nyeri Ibu jika dipegang? Tidak terdapat nyeri jika dipegang. Oke, bisa diangkat Ibu. Oke, apakah nyeri Ibu? Ya, turunkan lagi Bu yang satunya. Oke, turunkan lagi Bu. Baik, sudah. Baik, sudah Ibu, silahkan bisa kembali lagi ke tempat duduk tadi ya. Ya. Oke, baik Ibu, tadi sudah saya lakukan pemeriksaan mulai dari kepala sampai ke kaki ya Ibu. Jadi untuk yang tadi dari berat badan 50, berat badannya 52 dan tinggi badannya 153 ya Bu. Setelah saya hitung IMT-nya 22,2 normal ya Bu. Dan untuk pemeriksaan fisiknya tadi semuanya normal. Dan dari tensi 110/70, lingkar lengan atasnya 27,5. Dan untuk semuanya bagus, normal. Selanjutnya nanti bisa masuk ke tes pemeriksaan selanjutnya ya Bu. Baik Ibu, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak, sudah. Baik, terima kasih Ibu atas kesediaannya pada hari ini. Semoga sehat selalu. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan masuk Ibu. Ini persilakan duduk. Baik, perkenalkan Ibu, saya Dian Safira. Hari ini saya yang akan membantu Ibu untuk melakukan pemeriksaan menggunakan alat tes HCG ya Ibu. Pemeriksaan ini dilakukan dengan sampel urin, hasilnya cepat dan akurat ya Bu. Apakah Ibu bersedia dilakukan pemeriksaan ini? Iya Bu, saya bersedia. Baik, saya akan jelaskan terlebih dahulu ya Bu langkah-langkahnya. Jadi Ibu nanti akan diminta mengumpulkan urin pancar tengah di wadah yang sudah saya siapkan ini. Urin pancar tengah itu berarti urin pertama dibuang sedikit ya Bu. Kemudian nanti ditampung di bagian urin yang tengah. Lalu sisanya dibuang. Setelah itu sampelnya akan saya periksa menggunakan strip ya Bu. Apakah Ibu sudah paham? Iya Bu, saya sudah paham. Baik, saya siapkan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Baik, ini tempat urinnya ya Bu. Silahkan Ibu ke kamar mandi dan ambil urin pancar yang tengah dulu ya. Lalu kembalikan kepada saya lagi. Baik Bu. Permisi Bu, ini. Baik. Masih baru ya Bu. Untuk tanggal evaluasinya masih lama ya, tanggal bulan Juni 2028.
Baik, ini ya Bu hasilnya. Hasilnya dari 1 ya, negatif. Baik, saya berhaluskan alatnya terlebih dahulu ya Bu. Ya. Oke, baik Ibu, yang tadi sudah saya lakukan pemeriksaan menggunakan PPT tes ya. Setelah ini nanti saya akan mencatat hasilnya tadi dan nanti Ibu bisa melakukan pemeriksaan untuk selanjutnya. Terima kasih Ibu atas waktunya pada hari ini. Baik Bu, terima kasih. Saya Ibu lagi. Sama-sama, dari jalan Ibu. Selamat pagi Ibu, perkenalkan saya Budani Safira. Apa kabar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik, Baik, saya di sini yang akan memberikan konseling terkait persiapan menjadi orang tua ya Bu. Sebelum kita mulai, saya akan jelaskan dulu. Untuk konseling ini bertujuan untuk membantu Bapak dan Ibu mempersiapkan diri dari segi fisik, mental hingga ekonomi sebelum dan saat menjalani kehamilan. Waktu konseling sekitar 20-30 menit ya Bu. Semua pembicaraan kita di sini bersifat rahasia. Privasi Ibu akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi kalau ada hal yang kurang jelas nanti bisa langsung ditanyakan ya Bu. Ya. Boleh saya tahu nama lengkapnya dulu Bu? Ismati, Jadi nama suaminya siapa Bu? Tri Rudianto. Baik, tujuan dari konseling ini adalah memberikan informasi dan edukasi mengenai persiapan menjadi orang tua ya Bu, agar Ibu dan Bapak lebih siap menghadapi kehamilan dan kelahirannya nanti. Usia ideal untuk menjadi orang tua biasanya antara 20 sampai 35 tahun untuk perempuan, karena di usia ini kondisi fisik umumnya lebih optimal ya Bu. Baik. Untuk persiapan gizi itu sangat penting sekali ya Bu, baik untuk calon ibu maupun calon ayah. Untuk calon ibu sendiri dianjurkan untuk mengonsumsi makanan bergizi seimbang seperti protein, zat besi, asam folat. Untuk calon ayah juga sebaiknya menjaga pola makan agar kualitas spermanya tetap baik ya Bu. Selain itu, imunisasi untuk calon ibu juga penting, misalnya imunisasi TT atau tetanus toksik untuk mencegah tetanus pada ibu dan bayi. Tidak kalah penting, gaya hidup sehat perlu dijaga ya Bu, hindari merokok, alkohol, begadang, serta melakukan olahraga ringan secara teratur. Dalam aspek mental, ibu dan bapak perlu mempersiapkan diri terhadap perubahan psikologi saat hamil, persalinan, imunisasi anak, serta perawatan sehari-hari pada anak ya Bu. Di dalam rumah tangga, peran suami dan istri sama pentingnya. Suami tidak hanya sebagai mencari nafkah, tapi juga perlu mendampingi dan membantu istri selama kehamilan dan setelah melahirkan. Nanti untuk ayah juga berperan penting dalam pengasuhan anak, misalnya menemani imunisasi, ikut mengasuh, dan memberikan kasih sayang. Ibu tidak sendiri dalam membesarkan anak ya. Jadi bapak dan ibu persiapan menjadi orang tua meliputi fisik, mental, ekonomi, dan kerjasama antara suami dan istri. Apakah sampai di sini sudah jelas? Baik, bagus sekali ya Bu. Saya senang bapak dan ibu bisa memahami semua ini penting agar kehamilan sehat dan anak tumbuh optimal. Demikian konseling kita hari ini Bu. Semua informasi akan saya catat di rekam medis. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silahkan. Apakah ada yang ingin ditanyakan Ibu? Sudah sangat jelas. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya hari ini. Semoga nanti bisa membantu untuk persiapan menjadi orang tua ya Bu.